Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sistem hukum yang berlaku di dunia, dan langsung saya lanjutkan ke pembahasan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Jadi sistem hukum yang berlaku di dunia sebelumnya mungkin sempat saya singgung, ya, di materi sebelumnya, yaitu yang pertama adalah sistem hukum civil law, yang kedua adalah sistem hukum common law, ya. Dan ini yang dua terbesar di dunia, ya, meskipun ada kemudian hukum Islam, hukum gereja gitu, ya. Itu yang sifatnya lokal sesuai dengan mayoritas agama atau memang berlaku sejak awal di sana. Nah, sistem hukum yang berlaku di dunia yang terbesar dua ini tadi, itu yang pertama kita bahas dulu, yaitu sistem hukum civil law. Nah, ini juga yang Indonesia anut gitu, ya. Nah, bagaimana kemudian ceritanya Indonesia bisa menganut sistem hukum civil law? Nah, ini masih ada kaitannya juga dengan sejarah yang materi video sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, jadi sistem hukum civil law ini itu berlaku di negara-negara yang disebut dengan negara-negara Eropa kontinental. Negara-negara Eropa kontinental ini berawal pada awalnya gitu, ya. Ini adalah berawal dari Kekaisaran Romawi yang saat itu mempunyai wilayah jajahan pada masa itu, yang mempunyai wilayah jajahan, dan Belanda itu adalah masuk ke dalam wilayah jajahannya Romawi gitu, ya. Nah, ini di Kekaisaran Romawi ini saat itu sudah terbentuk hukum yang saat itu disebut dengan Corpus Juris Civilis gitu, ya. Nah, ini dibentuk oleh kaisar yang bernama Justinianus gitu. Kemudian hukum yang berlaku di Romawi tadi, di Kekaisaran Romawi, karena kemudian Belanda itu adalah masuk ke dalam kekuasaannya Romawi, maka seperti di materi sebelumnya saya jelaskan, ada yang disebut dengan asas konkordasi. Jadi berlakulah asas konkordasi di sana, di mana negara yang dikuasai atau negara yang dijajah itu berlaku hukum negara yang menjajah gitu, ya. Jadi saat itu bentuknya belum negara, ya, tetapi ini adalah Kekaisaran Romawi yang kemudian berlaku juga hukum dari Romawi itu berlaku di Belanda, yang kemudian di Belanda semakin disempurnakan begitu, ya, dan jadilah hukum perdata Belanda atau BW, jadilah hukum acaranya, jadilah hukum dagangnya, yang kemudian akhirnya itu berlaku di Indonesia, ya, seperti di materi sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, negara-negara yang masuk ke dalam wilayah jajahan atau wilayah Romawi ini tadi, wilayah kekuasaan Romawi, itu disebut dengan negara-negara Eropa kontinental, ya. Nah, disinilah berlaku yang disebut dengan sistem hukum civil law. Nah, sekarang yang dimaksud dengan sistem hukum civil law itu ada kurang lebih ada 4 sampai 5 ciri khas, ya, yang membedakan dengan nanti common law. Yang pertama adalah di negara-negara Eropa kontinental atau civil law itu adalah berlaku kodifikasi hukum. Jadi kodifikasi hukum yang disebut dengan kodifikasi itu adalah dikumpulkannya atau disatukannya hukum-hukum yang satu tema. Jadi misalnya KUHP, KUH Perdata atau BW itu khusus tentang privat, yang KUHP khusus tentang pidana publik gitu, ya. Ada hukum negara, itu ada kodifikasi gitu, ya. Terus kemudian yang kedua adalah tidak di negara-negara civil law itu tidak berlaku doktrin stare decisis yang disebut dengan doktrin stare decisis. Nah, ini kemudian mengakibatkan di negara-negara civil law itu hakim itu tidak terikat dengan preseden. Nah, ini saya jelaskan dulu. Yang dimaksud dengan doktrin stare decisis itu adalah di mana hakim yang sekarang itu terikat untuk mengikuti hakim yang terdahulu gitu, ya. Hakim yang sekarang terikat untuk menerapkan sebuah putusan dari hakim yang terdahulu. Jadi dengan suatu tema yang berbeda, dengan suatu topik atau suatu perkara yang sama. Jadi itu adalah doktrin stare decisis. Nah, doktrin ini di negara civil law itu tidak berlaku.
tidak menganut doktrin ini, tidak dipakai begitu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan hakim di negara-negara sivil law itu tidak terikat oleh preseden atau tidak terikat oleh keputusan hakim yang terdahulu gitu ya. Nah, atau atau ini disebut jurisprudensi itu tidak berlaku di negara sivil law, bukan sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem hukum sivil law. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi ya, ada runtutannya tadi. Yang pertama, civil law itu adalah berlaku kodifikasi hukum, jadi tertulis dan terkumpul begitu. Kemudian yang kedua, tidak berlaku doktrin atau tidak ada doktrin itu tetapi tidak menjadi rujukan yang utama begitu, tidak terikat, tidak berlaku doktrin dari di mana bahwa hakim itu terikat oleh hakim yang sekarang itu terikat oleh keputusan hakim yang terdahulu ya. Dan ini menyebabkan sehingga hakim tidak terikat preseden, hakim tidak terikat tidak harus menjadikan keputusan pengadilan atau putusan hakim yang sebelumnya yang terdahulu itu menjadi sumber utama. Dan ini kemudian menyebabkan yaitu disebut bahwa jurisprudensi bukan sumber hukum yang utama, tetapi sumber hukum yang utama itu adalah undang-undang. Ada 4 hal tadi berarti ya. Ada 3 hal. Kodifikasi, hakim tidak dianut doktrin stare decisis, hakim tidak terikat preseden, kemudian undang-undang sebagai sumber hukum utama, bukan jurisprudensi. Kemudian yang kelima, peradilannya di negara civil law ini itu bersifat inquisitorial. Inquisitorial itu adalah di sini hakim itu aktif mencari fakta dan mencari bukti dalam persidangan gitu. Aktif mencari fakta, aktif mencari mungkin alasan. Jadi di hukum acara kita itu hakim ini aktif menanyakan saksi, menanyakan terdakwa, menanyakan korban seperti itu. Itu dalam rangka mencari fakta gitu ya. Dalam rangka untuk memutus suatu perkara yang mana sumber utama dalam memutus perkara tersebut adalah undang-undang, bukan jurisprudensi. Jurisprudensi itu hanya menjadi salah satu atau tadi ya, tidak terikat preseden tadi. Jurisprudensi hanya sebagai salah satu sumber hukum di mana ketika dalam undang-undang itu tidak dibahas atau belum jelas gitu ya. Nah, itulah yang di civil law. Jadi ada saya simpulkan di sini ada 5 berarti ya. Nanti silahkan di resume ya. Silahkan saudara-saudara buat catatan kecil saja, tidak harus detail gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem hukum common law, yaitu yang disebut juga dengan yang berlaku di negara-negara yang disebut dengan negara-negara Anglo-Saxon. Negara Anglo-Saxon ini adalah yang dimaksud negaranya itu adalah Amerika dan Inggris. Nah, ini di mana di sana berlaku bahwa hukum itu tidak tertulis begitu ya. Saat di masa dulu itu. Kemudian atau disebut juga kalau di Amerika ya disebut juga Anglo-Amerika gitu. Nah, di Anglo-Saxon ini, di negara-negara yang berlaku sistem hukum common law ini, karakteristiknya yang pertama adalah berlaku dianutnya doktrin stare decisis tadi ya, yaitu doktrin, saya ulangi, yaitu doktrin yang menganut bahwa hakim dalam memutus suatu perkara itu harus melihat atau memakai putusan hakim yang terdahulu, yang sebelumnya. Nah, karena dianutnya doktrin stare decisis ini, maka konsekuensinya adalah hakim itu terikat dengan preseden. Nah, atau ya hakim itu terikat oleh putusan hakim terdahulu. Jadi karena dianut doktrin ini, maka hakim terikat oleh putusan hakim terdahulu. Jadi harus. Nah, konsekuensinya lagi yaitu yang ketiga, bahwa ya jurisprudensi kemudian menjadi sumber hukum yang utama di dalam sistem hukum common law ya.
Jadi tadi karena dianut doktrin stare decisis tadi menyebabkan akhirnya ya jurisprudensi itu merupakan sumber hukum yang utama. Kemudian berikutnya dalam sistem peradilannya atau hukum acaranya berlakunya adversary system. Adversary system ini adalah di mana hakim itu sebagai wasit. Jadi yang aktif mencari fakta atau aktif memberikan bukti, memberikan saksi, memberikan alat bukti itu adalah para terdakwa antara terdakwa dengan korbannya begitu. Jadi para pihak yang berperkara itu mereka yang aktif menggunakan lawyer ya. Mereka yang aktif kemudian menyampaikan fakta-fakta di persidangan, menyampaikan alat bukti, menyampaikan kesaksiannya di persidangan. Jadi hakimnya bersifat pasif dan hakimnya bersifat hanya seperti juri atau seperti wasit. Jadi hakim yang akan menilai mana yang faktanya lebih meyakinkan seperti itu, mana yang faktanya lebih unggul seperti itu ya. Jadi sifatnya hanya sebagai wasit yang kemudian menilai dan kemudian ya memutuskannya berdasarkan terikat preseden berdasarkan putusan hakim yang terdahulu. Itu karakteristik dari sistem hukum common law. Nah, sekali lagi Indonesia menganut sistem hukum civil law atau memang ya karena masuk dalam bukan termasuk Eropa tetapi karena pernah dijajah oleh negara Belanda. Dalam hal ini Belanda termasuk negara-negara yang disebut dengan Eropa kontinental. Seperti itu. Silahkan diresum, tidak perlu detail. Yang penting saudara-saudara memahami dan memahami apa yang dimaksud dengan dan apa perbedaan antara civil law dengan common law. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.